مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين يا rabbal alamin. Di sini Pak Alfian akan menjelaskan tentang al-babul khamis wassalasuna fi fadilatil aqlali minad dhahki. Ya. Bab yang ke-35 ini iku fi fadilatil aqlal ing dalam mertelaake keutamaannya sedikit minad dhahki, yaitu tertawa. Kalian senang tertawa? Suka tertawa? Tapi di sini Islam mengajarkan aturan tertawa seperti apa, batasannya seperti apa. Qalal ahafu, qala ngucap sapa ahafu sebagian sahabatnya, iku kasatu dhahki, banyaknya tertawa, tadhabul haibah, yaitu menghilangkan, ya. Kalau secara kosakatanya dhahaba yadhabu dhahban atau dhahaban itu artinya pergi. Tapi kita lihat yang namanya siyakul kalam, susunan katanya. Apakah kita pantas memasukkan kata tadhabul haibati, yaitu pergi kewibawaan? Kan gak enak. Berarti hilangnya kewibawaan. Jadi orang yang banyak tertawa, maka wibawa yang ada di dalam dirinya akan hilang. Ya. Maka bolehkah kita tertawa? Boleh, namun jangan kebanyakan tertawa. Wakasatul mauhi, ya. Dan akan orang yang banyak tertawa, tadhabul maru'atu, ya. Dia juga akan kehilangan yang namanya kehormatannya. Sama intinya kewibawa juga. Wa man lazima syai'an, dan barang siapa yang selalu membiasakan perbuatan sesuatu tersebut, yaitu perbuatan tertawa tadi, arafa bihi, bahwasanya dia tahu hukum daripada banyak tertawa. Apa hukumnya? Hukumnya apa yang tertawa? Menghilangkan wibawa, menghilangkan kehormatan kita, mengurangi karismatik yang ada di dalam diri kita. Maka harus kita kurangi tertawa, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kasatu dhahki tamyitul qalba. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa an-nabiy kun nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kasatu dhahki yang to akeh ngguyu, ya. Tamyitul qalba, dia akan mematikan hati,
Jadi orang yang banyak tertawa hatinya mati. Sidik tahu hatinya mati? Hah? Ada yang tahu hatinya mati itu seperti apa? Hah? Irfan, hatinya mati tahu nggak mana orangnya? Masuk. Nah, busuk. Irfan, hati mati itu seperti apa? Hati yang mati yaitu tidak bisa menerima nasihat, susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima masukan-masukan kebaikan yang diberikan oleh orang lain, oleh guru, oleh para ustadz-ustadznya dan orang tuanya. Tuh, makanya kurangi yang namanya banyak tertawa, sedikit aja, ya. Berikutnya penjelasan dari kasatu dhahki tamyitul qalba ay turasu dhughiyatu, ya, turasu dhughiyata fi ba'dal ahwali wa tasqutul mahabah. Maksudnya orang yang selalu memperbanyak tertawanya dia akan mendapatkan warisan kegelapan hati. Wah, hatinya gelap. Ya. Kalau hati gelap menerima nasihat itu susah. Kalau hati gelap menerima masukan-masukan tuh luar biasa. Nolak. Makanya nih siswa-siswi yang ada di sini yang sering melakukan pelanggaran itu sudah berapa kali nasihat yang diberikan oleh Ustadz Marullah, oleh Pak Dwi, oleh guru-guru yang lain. Ya, enggak masuk. Mungkin secara introspeksinya ya dia banyak dosa, banyak tertawa, ya. Itu yang menyebabkan dia akhirnya susah menerima atau mendapatkan nasihat. Nah, ini yang harus Pak Afan jelaskan lagi nih mengenai tentang banyak tertawa di hadis yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahaka qahqahatun faqad nasiya baban minal ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhahaka qahqahatun, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak. Tahu tertawa terbahak-bahak? Tertawanya ngakak sampai lak-lakannya kelihatan. Ya. Kata Rasul, faqad nasiya baban, maka sungguh dia akan kehilangan satu materi atau satu bab ilmu yang telah dia peroleh. Tuh. Untuk mendapatkan ilmu susah kita. Menghilangkannya mudah, cukup dengan banyak tertawa, gampang. Tapi mendapatkan ilmu tersebut, ya, harus masuk sekolah, ya kan? Harus belajar di sekolah, malam belajar, semalam suntuk. Menghilangkannya cukup dengan 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Dengan cara tertawa terbahak-bahak. Tuh. Rugi nggak? Anak rugi nggak? Rugi nggak? Maka antisipasinya adalah mengurangi sikap tertawa, ya, apalagi tertawanya terbahak-bahak. Tuh. Ini Rasul yang mengucapkan, ini Rasul yang bersabda, ini Rasul yang berkata di dalam kitabnya ini. Ya. Nah, di sini Pak Afan juga tadi dapat pesan nih. Karena Pak Afan dapat informasi kalian sering memain-mainkan yang namanya nazar. Nazar itu sama, hampir mirip dengan kata sumpah. Sumpah atau nazar itu tidak bisa buat bercanda. Menurut kalian nggak apa-apa. Tapi ternyata yang namanya nazar itu, Pak, saya bernazar kalau teman saya naik kelas, saya akan beliin bakso teman saya satu kelas. Nazar dia tuh.
Atau yang lebih simpelnya dan candaan kalian, Pak, kalau saya nanti bisa ngalahin Pak Alfian badmintonnya, nanti saya akan belikan Pak Alfian raket 2. Ya. Kadang-kadang Pak Alfian suka nantangin, yo 3 lawan 1. Cara main Pak Alfian gitu, 3 lawan 1. Kalah juga yang 3. Ya. Nah, nazar. Kalau saya ngegulin gawangnya teman saya, nadar saya nanti saya mau beli bola 1 kilo. Bola 1 kilo berapa bola itu? Ada 5? Ada. Tuh, nadarnya tuh. Di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ya, Imam Syafi'i menjelaskan yang diketengahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Qala ashabuna yasihun nadru bil qauli min ghairi niyatin. Sebagian sahabat-sahabat saya ya mengucapkan yasihun nadru, nadar akan menjadi sah bil qauli dengan ucapan. Ada enggak teman kalian kemarin yang mengucap saya bernadar? Jika ada tunaikan. Min ghairi niyatin, enggak ada unsur niat di dalam hati. Enggak ada niatnya. Cuma ucapan saja. Kadang-kadang hati dengan ucapan sama enggak? Enggak kan? Berlawanan. Saya yakin ketika di hati dan di ucapan berlawanan. Tapi saya hanya mengucapkan saja tanpa niat, ya. Kama yasihul waqfu wal itqu bil lafzi bila niyatin. Ya. Jadi orang yang mengucapkan nadar hanya dengan ucapan saja tanpa niat, sebagaimana atau sama saja dengan dia mengucapkan saya akan bernadar mewakafkan sebagian tanah ini tanpa mengucapkan sesuatu. Ya, saya akan bernadar, nih bangku saya akan berikan ke teman saya kalau saya lulus. Habis lulus bangkunya nggak dikasihin. Atau bernadar, saya bernadar kalau saya mendapatkan nilai 93 HP saya kasihin harga. Ya. Itu nggak boleh tuh buat ucapan-ucapan seperti itu. Nazar baik ada di dalam hati maupun ada di dalam maupun diucapkan secara lisan. Nazar tidak boleh buat main-main. Kapan saja, di mana saja, ketika nazar sudah diucapkan wajib ditunaikan. Nggak boleh buat main-main. Itu pertanggungjawabannya adalah di hadapan Allah, janjinya kamu dan Allah. Nazar itu boleh. Wa hal yasihu bin niyat min ghairi qaulin. Dan apakah orang yang bernadar itu hanya dengan niat tanpa ucapan sah? Tadi bernadarnya dengan mengucapkan sesuatu saya ingin bernadar, tapi niatnya nggak ada, sah. Tapi ini ada niat tanpa mengucap, sah nggak? Sah. Makanya nadar nggak boleh buat main-main. Jika ingin main badminton, main futsal, ya kan? Itu main namanya. Tapi kalau nadar jangan buat main-main. Bittifaqil ashabi innahu la yasihu illa bil qaul wa la tanfa'un niyyah wahdaha. Atas kesepakatan para sahabat bahwasanya ya nadar disertai dengan ucapan tanpa ada niat, ya. Niat itu tidak ada manfaatnya. Jadi tetap sah kalau kamu bernadar hanya mengucap saja. Nggak ada niat, cuma ngucap, niatnya nggak ada, tetap sah. Apalagi dua-duanya ada, niatnya ada, ucapannya juga keluar, saya bernadar. Paham anak-anak? Paham? Ngerti? Acung tangan siapa yang punya nadar? Jujur, hari Jumat. Ayo, acung tangan. Nggak usah malu. Kalah nadarnya apa?
Kalau saya ngegulin puasa seminggu. Mumpung ini bulan Rajab, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja sama halnya dia dengan puasa 1 bulan penuh. Tuh puasa. Sekarang Rajab tanggal berapa, Lip? Kehitung ini kehitung. Tanggal berapa? Hah? Di laci pasti kalah. Dibuka lemari itunya. Tanggal berapa? Hah? 13 tar sore. Sekarang tanggal 12 ya, tanggal 12 ya. Wiridannya apa wiridannya yang dibaca? Apa yang dibaca? Ada wiridannya. Tanggal 1 sampai 10 yang dibaca subhanallahi subhanallahil ahadis samad, bukan yang sekarang itu, Bang. Kalau yang sekarang itu 11 sampai 20 subhanallahil ahadis samad. Ya. Kalau yang 1 sampai 10 kemarin subhanallah Ghafurur Rahim kalau salah ya. Kalau yang 21 ke 30 subhanallahir raufur rahim. Nah, nanti pas di Jumat terakhir di bulan Rajab ya, Jumat terakhir di bulan Rajab, jangan lupa ketika khotib pas naik ya, pas khotib yang kedua, khutbah yang kedua, kita baca sebanyak 35 Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Rajab itu bulannya Allah, ya kan? Sa'ban bulannya Nabi. Ramadan bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Udah ada yang melaksanakan puasa Rajab sehari aja? Udah? Belum, Pak. Puasa, apalagi hekal nih. Ya, jujur. Kalau saya ngegulin ternyata gol. Wah, puasa ya. Karena nanti nadar yang kamu ucapkan akan menggerogoti tubuh kamu sendiri. Ya, udah kurus, digerogotin lagi kurus lagi tuh. Tinggal tulang sama kentut. Nah, laksanakan nadarnya. Jadi nggak boleh sembarangan tentang sumpah dan nadar. Nggak boleh buat main-main. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.